Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamrin, siswa dari MTS Negeri Tarakan. Hari ini, perkenankan saya untuk menyampaikan kultum yang berjudul Menjaga Hati dari Penyakit Hasad di Saat Puasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, bulan pembersih jiwa, peluluh dosa, dan pengangkat derajat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam membersihkan hati dan memuliakan akhlak. Hadirin yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah madrasah hati. Ia mendidik batin agar bersih dari dengki, kesombongan, dan kebencian. Sebab bisa jadi seseorang menahan makan dan minum, tetapi hatinya masih dipenuhi dengan iri dengki. Maka puasanya hanya melelahkan jasad, tetapi tidak menyembuhkan hati. Para pemirsa, hasad dan dengki adalah penyakit yang sangat berbahaya. Hasad adalah perasaan tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, sehingga berharap nikmat itu hilang darinya. Penyakit ini halus, tersembunyi, tetapi merusak pahala. Na'udzubillah. Allah juga sudah memperingati kita dalam Al-Quran. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran surah Al-Falaq ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa dengki termasuk kejahatan yang harus kita lindungi diri darinya. Bahkan kita diperintahkan untuk membaca ayat ini agar kita terlindung dari dampak buruk kedengkian, baik dari orang lain maupun dari diri kita sendiri. Mengapa hasad begitu berbahaya? Karena hasad menghapus pahala kebaikan, membuat hati gelisah, merusak persaudaraan, menutup rasa syukur, bahkan na'udzubillah, membuat ibadah terasa kering. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Perhatikan, bukan hanya mengurangi pahala, tetapi memakan habis pahala. Ibarat kita membangun bangunan amal selama Ramadan, lalu dibakar oleh api kedengkian dalam hati kita. Hadirin sekalian, puasa seharusnya melembutkan hati. Saat kita lapar, kita belajar merasakan penderitaan orang lain. Saat kita menahan diri, kita belajar mengatur emosi. Maka sangat tidak selaras jika orang berpuasa tetapi masih memelihara iri dan benci. Ramadan adalah waktu terbaik untuk membersihkan hati dengan beberapa cara. Pertama, perbanyak doa untuk orang yang kita iri. Doakan kebaikan untuknya. Awalnya memang sangat berat, tetapi itulah obatnya. Kedua, latih syukur setiap hari. Tuliskan nikmat yang Allah berikan. Hati yang penuh syukur sulit ditumbuhi dengki. Ketiga, sadari bahwa rezeki sudah diatur Allah. Nikmat orang lain tidak mengurangi jatah kita sedikit pun. Keempat, perbanyak istighfar dan zikir. Hati yang sibuk mengingat Allah tidak sempat iri kepada manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa penyakit hati merusak amal kebaikan kebersamaan. Beliau bersabda, jangan saling membenci,
Jangan saling dengki, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat, persaudaraan dan dengki tidak bisa hidup dalam satu hati. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita ingin puasa kita bernilai tinggi, maka yang harus berpuasa bukan hanya mulut dan perut, tetapi juga hati. Tahan lidah dari gibah, tahan pikiran dari prasangka buruk, tahan hati dari iri. Itulah puasa yang mengangkat derajat. Bayangkan saat berbuka, bukan hanya lapar yang hilang, tetapi juga dengki yang luruh. Bukan hanya haus yang padam, tetapi juga kebencian yang hilang. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan pembersih hati. Semoga Allah mengganti iri kita dengan ridho, mengganti dengki dengan doa, dan mengganti sempitnya dada dengan lapangnya cinta dan persaudaraan. Mari kita tutup dengan pantun. Pergi ke taman memetik melati, harumnya sampai menyebar di udara. Puasa bukan sekedar menahan diri, tetapi membersihkan hati dari dengki dan ria. Langit senja berwarna tembaga, angin berbisik membawa pesan, hati bersih hidup pun bahagia, Ramadan indah penuh berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.